Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Didatangkan kepadaku buruk, seekor tunggangan putih lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bagal. Ia mampu meletakkan tapak kakinya di ujung pandangannya." Ini menunjukkan bahwa buruk ini berjalan di permukaan bumi, tapi ia mampu berjalan dengan sangat cepat karena langkahnya sangat panjang, seperti yang disifatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia mampu meletakkan tapak kakinya jauh di depan, yaitu di ujung pandangan matanya. Setelah menungganginya, maka buruk itu berjalan membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Aku ikat tunggangan itu di tempat para nabi biasa menambatkan tunggangan mereka. Lalu aku masuk dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu aku keluar dan disambut oleh Jibril dengan secawan arak dan susu. Tatkala aku memilih susu, maka Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah, yakni Islam dan istiqomah." Rasulullah melanjutkan ceritanya. Kemudian aku dibawa naik ke langit dunia. Manakala Jibril meminta dibukakan pintu langit, maka terdengar suara yang bertanya, "Engkau siapa?" Dan dijawab Jibril. "Engkau bersama siapa?" tanya penunggu pintu langit. "Muhammad," jawab Jibril. Penunggu pintu langit bertanya, "Apakah dia diutus untuk dinaikkan ke langit guna menghadap Rabb-nya?" "Ya," jawab Jibril. Setelah pintu langit dibuka, ternyata aku bertemu Nabi Adam. Kelanjutan hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj riwayat Anas bin Malik adalah, setelah pintu langit dibuka, ternyata aku bertemu Nabi Adam, dan ia langsung menyambut kedatanganku sembari mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami dibawa lagi naik ke langit kedua. Manakala Jibril meminta dibukakan pintu langit, terdengar suara bertanya, "Engkau siapa?" Jibril, jawabnya. "Engkau bersama siapa?" tanya penunggu pintu langit. "Muhammad," jawab Jibril. Penunggu pintu langit bertanya lagi, "Apakah dia diutus untuk dinaikkan ke langit menghadap Rabb-nya?" "Ya," jawab Jibril. Setelah pintu langit dibuka, aku bertemu 2 orang yang bersaudara misan, yaitu Yahya dan Isa. Setelah menyambut kedatanganku, mereka pun mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami dibawa lagi naik ke langit ketiga. Manakala Jibril meminta dibukakan pintu langit, terdengar suara yang bertanya, "Engkau siapa?" Jibril, jawabnya. "Engkau bersama siapa?" tanya penunggu pintu langit. "Muhammad," jawab Jibril. Penunggu pintu langit bertanya, "Apakah dia diutus untuk dinaikkan ke langit guna menghadap Rabb-nya?" "Ya," jawab Jibril. Setelah pintu langit dibuka, aku bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Sungguh, ia telah dianugerahi setengah ketampanan. Setelah menyambut kedatanganku, ia pun mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami diangkat lagi ke langit keempat. Dan manakala Jibril meminta dibukakan pintu langit, terdengar suara bertanya, "Engkau siapa?" Jibril, jawabnya. "Engkau bersama siapa?" tanya penunggu pintu langit. "Muhammad," jawab Jibril. Penunggu pintu langit bertanya, "Apakah dia diutus untuk dinaikkan ke langit guna menghadap Rabb-nya?" "Ya," jawab Jibril. Setelah pintu langit dibuka, ternyata aku bertemu Nabi Idris alaihi salam. Setelah menyambutku, ia pun mendoakan kebaikan untukku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang berbunyi, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Surat Maryam ayat 57. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Kemudian kami diangkat lagi ke langit kelima. Dan manakala Jibril meminta dibukakan pintu langit, terdengar suara bertanya, "Engkau siapa?" Jibril, jawabnya. "Engkau bersama siapa?" tanya penunggu pintu langit. "Muhammad," jawab Jibril. Penunggu pintu langit bertanya, "Apakah dia diutus untuk dinaikkan ke langit guna menghadap Rabb-nya?" "Ya," jawab Jibril. Setelah pintu langit dibuka, aku bertemu Nabi Harun alaihi salam. Setelah menyambutku, ia pun mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami diangkat kembali ke langit keenam. Dan manakala Jibril meminta dibukakan pintu langit, terdengar suara bertanya, "Engkau siapa?" Jibril, jawabnya. "Engkau bersama siapa?" tanya penunggu pintu langit. "Muhammad," jawab Jibril. Penunggu pintu langit bertanya, "Apakah dia diutus untuk dinaikkan ke langit guna menghadap Rabb-nya?" "Ya," jawab Jibril.
Setelah pintu langit dibuka, aku bertemu Nabi Musa alaihi salam. Setelah menyambut kedatanganku, ia pun mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami diangkat lagi ke langit ketujuh. Dan manakala Jibril meminta dibukakan pintu langit, kemudian kami diangkat lagi ke langit ketujuh. Dan manakala Jibril meminta dibukakan pintu langit, terdengar suara bertanya, "Engkau siapa?" Jibril, jawabnya. "Kamu bersama siapa?" tanya penunggu pintu langit. "Muhammad," jawab Jibril. Penunggu pintu langit bertanya, "Apakah dia diutus untuk dinaikkan ke langit guna menghadap Robnya?" "Ya," jawab Jibril. Setelah pintu langit dibukakan, aku bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Aku melihatnya sedang duduk bersandar di Baitul Maqmur. Tempat tersebut setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Apabila mereka keluar darinya, maka mereka tidak kembali lagi. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Aku melihat daunnya seperti telinga gajah, dan buahnya sebesar tempayan atau guci besar. Lalu manakala ia diliputi oleh perintah Allah, seperti yang Allah kehendaki, maka ia berubah. Maka tak ada satupun makhluk Allah yang dapat melukiskan keindahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan ceritanya. See you in the next. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan ceritanya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang Dia kehendaki untuk diwahyukan, yakni diwajibkan atasku dalam sehari semalam 50 kali sholat. Aku pun turun membawa kewajiban itu. Ketika aku bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihi salam, ia berkata, "Apa yang diwajibkan oleh Rabbmu terhadap umatmu?" 50 kali sholat dalam sehari semalam, jawabku. Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu dan mohon keringanan kepadanya untuk umatmu, karena mereka tidak akan mampu melaksanakannya. Aku telah mencoba dan menguji Bani Israel." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka aku pun kembali kepada Rabbku dan berkata, "Wahai Rabbku, ringankanlah bagi umatku." Atas permohonan itu, maka Allah menguranginya 5 kali sholat. Setelah itu, aku turun, sehingga bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihi salam. Ia berkata, "Apa yang telah engkau perbuat?" Aku menjawab, 5 kali sholat telah digugurkan dariku. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Kembalilah kepada Rabbmu dan mohonkanlah kepadanya keringanan lagi untuk umatmu. Saran Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah berkata, maka aku senantiasa mondar-mandir antara Rabbku dengan Nabi Musa alaihi salam. Setiap aku kembali kepadanya, maka Allah meringankan untukku 5 kali sholat. Akhirnya Allah alaihi salam, setiap aku kembali kepadanya, maka Allah meringankan untukku 5 kali sholat. Akhirnya Allah berfirman, "Wahai Muhammad, hanya 5 kali sholat sehari semalam. Setiap 1 kali sholat, aku lipat gandakan pahalanya menjadi 10. Maka hal itu menjadi setara dengan 50 kali sholat. Barang siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, maka ditulislah 1 pahala untuknya. Namun jika dia melakukannya, maka ditulislah untuknya 10 pahala. Dan barang siapa yang berkeinginan melakukan perbuatan jahat, lalu dia tidak melakukannya, maka tidak ditulis apa-apa atasnya. Namun jika dia melakukannya, maka ditulislah atasnya 1 dosa." Lalu aku turun hingga bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihi salam. Aku pun memberitahukan bahwa telah tersisa 5 kali sholat sehari semalam. Kembalilah kepada Rabbmu, mohonkanlah kembali keringanan untuk umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Saran Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menjawab, sungguh aku telah berulang kali menghadap dan memohon keringanan kepada Rabbku, sehingga aku telah merasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, tatkala Allah memperjalankanku di malam hari Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, tatkala Allah memperjalankanku di malam hari Isra Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Dengan kuku-kuku itu, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yakni melakukan perbuatan ghibah terhadap kaum muslimin dan menodai kehormatan mereka, jawab Jibril. See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.